Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puji dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan pagi ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program spesial kajian manajemen Islam. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik, mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya saya Arif Vanili hadir untuk Anda dalam program kajian manajemen Islam. Dan tentunya ada topik menarik yang akan kita kupas. Pagi ini kita membahas tentang mari membangun pemberdayaan ekonomi umat. Mitra, maksud kami mari membangun majelis taklim khoiro ummah. Sekali lagi bahasan kita tentang mari membangun majelis taklim khoiro ummah. Tentunya bagi Anda nanti yang ingin bergabung berdiskusi bersama kami bisa SMS ataupun masuk melalui WhatsApp di 085277999101, fanpage ada di @paspati dan grup ada di Paspasi FM Spasi Pati. Dan pagi ini sudah hadir di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Bapak Juli Murtado dari Kafah Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini kita membahas tentang mari membangun majelis taklim khoiro ummah, sehingga nanti diharapkan mencerahkan umat dan memberikan yang terbaik untuk umat, sehingga nantinya bisa menjadi umat yang betul-betul umat muslim yang bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Mohon pencerahannya Pak Juli. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, monggo pertama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subuh yang indah, ceria dan mulai terang di Pati ini mudah-mudahan membawa berkah bagi kita sekalian, menjernihkan jiwa kita, apalagi mudah-mudahan ma'asyiral muslimin yang mungkin sedang menyimak pada pagi ini, mudah-mudahan ikut tercerahkan dan ikut memuji rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebesaran jiwa kita banyak dipengaruhi oleh rasa syukur kita. Kekuatan pengorbanan membangun kemaslahatan di muka bumi ini sangat besar dipengaruhi oleh rasa syukur kita. Wujud rasa syukur terima kasih kepada Allah akan diwujudkan dengan menjadikan diri kita bermanfaat bagi seru sekalian alam. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini masih ada lanjutan untuk membangun kualitas umat. Maka kalau kita lihat perkembangan, kalau boleh kita memotretnya, memang program-program dakwah, program-program kajian-kajian Islam di berbagai tempat sudah banyak dilakukan dan berkembang. Namun rasanya perubahan globalisasi zaman sekarang itu rasanya lebih cepat dari program-program yang kita lakukan. Sehingga umat ini makin lama secara prosentase makin kecil yang memang concern membangun jiwa agama di dalam dirinya. Padahal jiwa agama yang ada di dalam dirinya suatu keimanan yang dalam yang sudah terjiwai bahwa agama Islam merupakan tuntunan terbaik jalan tol
yang paling gampang, paling cepat untuk membangun kehidupan di dunia yang hasanah dan sekaligus membangun kehidupan akhirat yang hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ma'asyiral muslimin, mitra Pas FM yang dirahmati Allah, maka pada kesempatan ini dari berbagai renungan-renungan, maka memang baiknya untuk mengejar ketertinggalan itu, untuk menebarkan semangat, wacana pencerahan bahwa tuntunan Islam adalah tuntunan yang terbaik, yang paling cepat, yang paling indah, yang paling lengkap untuk menjadikan insan-insan makhluk Allah, hamba Allah yang sudah diciptakan untuk menjadi khalifah fil ard, menjadi hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang penuh maslahat, hamba-hamba yang ihsan, yang sabar, yang penuh semangat, yang kokoh keimanannya, yang taat kepada tuntunan-tuntunan Islam, yang punya kemauan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dan selalu menegakkan kejujuran, keadilan, menegakkan kebenaran, menegakkan pengorbanan untuk membangun peradaban yang baik, yang benar, yang maslahah, yang damai, yang care terhadap orang cilik, yang care terhadap kaum-kaum du'afa. Masya Allah, kelompok inilah yang oleh Allah sebetulnya sudah dicanangkan. Kuntum khaira ummah uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hei kalian umat Islam, kalian adalah umat yang terbaik, khaira ummah, yang dilahirkan manusia. Ciri khas yang paling pokok adalah engkau selalu memiliki semangat untuk ngajak-ngajak kebaikan, ngajak-ngajak kebenaran, ngajak-ngajak menyampaikan bagaimana sebaiknya di dalam mengarungi kehidupan dunia agar sukses. Ngajak-ngajak kebaikan, ngajak-ngajak kerukunan, ngajak-ngajak kesantunan, ngajak-ngajak bangun akhlakul karimah, ngajak-ngajak jujur, ngajak-ngajak adil, ngajak-ngajak rendah hati, ngajak-ngajak yang baik. Sekaligus ngajak-ngajak menghindari tanhauna 'anil munkar, kemungkaran-kemungkaran. Ngajak-ngajak jangan sampai nyolong, jangan sampai ngentit, ngajak-ngajak kita hindari, jangan sampai tidak adil, jangan sampai enggak jujur, jangan sampai ingkar janji kalau berjanji, jangan sampai minimalis, jangan sampai enggak sabaran, jangan sampai menyebar hoak yang enggak benar, jangan sampai kita menjadi pemalas, jangan sampai kita mendustakan agama dan sebagainya. Ngajak-ngajak menghindari kemungkaran, ngajak-ngajak melaksanakan kebaikan, ngajak-ngajak menghindari kemungkaran, kejahatan, ketidakjujuran, dan sebagainya. Dan itu dilandasi dengan iman pada tuntunan Islam Shiratal Mustaqim, di mana tuntunan ini sudah didok menjadi pegangan, pedoman,
jalan yang lurus, yang benar. Sebab kita ini kadang-kadang sebagian umat kita masih kurang pede nganggep Islam ini aksesori. Pokoknya wis sholat sak kedarnya ya wis, seakan-akan sudah beres. Padahal dalam Islam ini juga kita diwajibkan untuk terus belajar mencari ilmu. Ilmu adalah kunci sukses di dunia maupun di akhirat. Nah, kalau umat kita ini malas golek ilmu, akhirnya ilmunya sithik, susah sekali menghadapi berbagai lika-liku, tantangan zaman yang makin lama makin kompleks. Susah membina anak, susah membina bojo, susah mengembangkan bisnis, susah menjadi orang yang berprestasi, susah memecahkan persoalan-persoalan yang kecil, susah di dalam menjadikan kehidupan kita ini maslahah, yang rahmatan lil alamin, yang bagus, baik, mulia donya, insya Allah nanti juga di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mitra Pas FM yang dirahmati Allah. Maka pada kesempatan ini rasanya yuk kita gembar-gemborkan, kita bikin di mana-mana majelis taklim. Namanya apa, tapi temanya mengarah kepada khaira ummah. Majelis taklim yang membangun khaira ummah, majelis taklim yang mencerdaskan ummah, majelis taklim yang menjelaskan cetha wela-wela secara multimedia, secara modul-modul fokus display, dalam detail, berbagai contoh yang satu persatu itu akan dihayati, mudah dipahami, kemudian diyakini, kemudian dilaksanakan, kemudian menjadi karakter, kemudian disempurnakan dengan berbagi, mengajarkannya kepada orang lain. Modul-modul itu salah satu yang perlu dikembangkan adalah modul kuliah manajemen Islam. Namanya apa terserah, tetapi modul-modul akhlak karimah, modul-modul yang penting dalam Islam disampaikan melalui fokus kajian dan disampaikan dengan berbagai media. Pertama mungkin lebih baik di masjid-masjid, jamaahnya itu ada yang namanya kuliah manajemen Islam. Sebutlah ini juga dengan nama majelis-majelis taklim khaira ummah. Bisa juga membuat modul-modul berupa klip-klip di radio. Sekarang kan orang banyak berpergian di mana-mana. Nah, naik mobil, lewat tol, pakai perjalanan semakin rame. Di situ nyolokin flash disk, jeprot, modul-modul tumbuh. Modul tentang manajemen kesabaran, modul tentang manajemen jihad fisabilillah, modul tentang manajemen waktu, modul tentang manajemen iman, manajemen sholat, manajemen sabar, manajemen kreatif problem solving, dan seterusnya. Yang itu kerangkanya adalah Islam. Mungkin kita sedang mencari suatu pola agar supaya modul-modul itu bisa terbentuk dengan bagus, dengan sempurna, dikaji, diupdate, sehingga modul-modul itu mudah disampaikan, mudah dibagikan, mudah dipahami, sehingga umat Islam ini mudah tercerahkan dan mudah mendapatkan akses ilmu yang bermanfaat berupa poin-poin penting, mutiara-mutiara akhlak dan sebagainya, leadership cara Rasul, manajemen adil, manajemen jujur, dan sebagainya. Nah, ini perlu.
Cara menyebarkannya bisa berupa klip-klip yang untuk disetel dengan suara. Bisa disebarkan di medsos berupa YouTube dan sebagainya. Yang di situ ada gambarnya, ada contohnya, ada pembicaraan, mungkin juga ada diskusi di situ, modul dan sebagainya. Sehingga suatu saat pas longgar, pas mau tidur kayak, pas nunggu di dokter kayak, pas nunggu di pesawat terbang, pas nunggu antri obat, pas nunggu antri di bank dan sebagainya, bisa dikaji sambil lalu, bukan di majelis taklim dalam pengajian itu. Dan kemudian bisa menjadi salah satu modul-modul di sekolah-sekolah, mungkin bertahap dan sebagainya. Nah, majelis taklim Khairul Ummah ini entah bentuknya apa silakan, tetapi intinya kita menggembor-gembornya, ayo hobi kita belajar, hobi kita thalibul ilmi, hobi mencari ilmu, hobi dengan berbagai jalur-jalur yang mudah. Bahkan kalau bisa di sekolah-sekolah ada modul-modul itu sampai ke perguruan tinggi, alangkah indahnya. Sehingga orang paham betul tentang sabar itu kayak apa sih, paham betul tentang pentingnya iman yang akan membangun suatu istiqamah, disiplin, kaizen, dalam bahasa Jepangnya itu kaizen. Nah, suatu kekokohan prinsip-prinsip yang itu sudah diyakininya, sehingga menjadikan dia semangat pantang menyerah di dalam melaksanakan apa yang sudah diyakininya. Dan seterusnya, sholat bagaimana umat Islam itu paham betul, bukan masalah khilafiyah fikihnya, yang ini begini, yang begitu, tetapi konsep sholat ini bagaimana sih sebetulnya, manfaatnya sejauh mana sih, dan sebagainya, termasuk pelaksanaan prinsip-prinsipnya. Ya, sholat tahajud, bagaimana sholat itu subuh 2, bagaimana pembukaan itu bisa jalan di fajar, dan seterusnya, bagaimana di siang itu hanya sifatnya sunnah, kemudian didok pada waktu duhur, bagaimana cara-cara untuk rukuk sujud yang bagus sehingga kita bisa terrefleksi, otak menjadi konsen kembali, menjadi segar, menjadi tenang, tubuh menjadi sehat, otot-otot berada di dalam refleksi-refleksi yang bagus sekali, sehingga menyehatkan, menyegarkan, membangun semangat, membangun konsen lagi, membangun fokus lagi setelah sholat. Masya Allah. Sehingga pada waktu kita menyebar di muka bumi mencari karunia Allah, itu dengan kekuatan-kekuatan yang lebih semangat, lebih segar, lebih fokus, lebih konsen, lebih kuat, kokoh keimanannya, sehingga dia bisa merefleksikan semua itu menjadi ihsan, menjadi suatu karya-karya yang terbaik, menjadi karya-karya yang terbaik. Karya-karya yang terbaik itu akan membangun kredibilitas kita, dan pada akhirnya akan membangun reward yang baik untuk kita, kebahagiaan, kemuliaan, kecukupan, dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita sharingkan ini semuanya dalam tataran persiapan, kita laksanakan sedikit-sedikit di mana-mana. Bagaimana kalau pilar sekolah, pilar kelompok-kelompok Islam, pilar di masjid, pilar YouTube di medsos, pilar di radio atau di mana yang di situ lebih fokus kepada bunyi, sehingga kita tidak konsen. Misalnya kita nyopir, kalau kita mendengarkan itu kan tidak mengganggu itu, tapi kalau matanya sudah melihat, kalau di situ cocok. Kalau perjalanannya 3 jam ke Surabaya, 5 jam ke Jakarta, itu 8 jam kalau dari Pati ini, lah lumayan.
Begitu di Jakarta macet, lumayan. Dapat ilmu dengan modul-modul, dengan pola-pola yang cerdas, yang lengkap, yang bagus, yang gampang dicerna, sehingga orang mudah paham. Akhirnya itu sebagai suatu kebaikan, sesuatu kebanggaan, kita mendapatkan ilmu-ilmu yang memudahkan kita membangun kebaikan, memudahkan kita membangun kredibilitas kita, memudahkan kita membangun kemaslahatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ayo kita diskusi. Monggo silakan. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang pagi ini juga ingin bergabung, silakan bisa SMS ataupun masuk melalui WhatsApp di 085277 999 101. Kemudian fanpage ada di @paspati dan grup ada di Paspasi FM Spasi Pati. Yang pagi ini juga sudah bergabung. Terima kasih. Ada dari Mas Giono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Giono. Saya sering mendapatkan potongan-potongan video atau juga gambar-gambar tentang tentang beberapa kajian atau juga tentang perbedaan yang sering diunggah di media sosial. Terus terang ini sangat mengganggu saya. Dan apabila ada beberapa organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan yang betul-betul ingin membuat semacam potongan-potongan video itu dengan lebih kredibel, artinya juga yang adem, tentu membuat umat ini akan semakin bersatu. Mohon pencerahannya, Pak Juli. Saya sependapat sekali. Jadi medsos ini ada dua ujung istilahnya. Bisa ujungnya malah ngacau, malah membuat pecah, membuat kadang memancing ketidakbaikan, entah emosi atau apa, sehingga berbalas yang tidak baik. Tapi di pilar yang lain ini tool yang bagus untuk menyebarkan kebaikan. Maka memang di dalam kuliah manajemen Islam, misalkan majelis taklim, itu dibagi dua hal. Yang menyangkut kajian fikih, lebih baik dia mengadop pola-pola ahli-ahli tafsir. Itu dia memberikan sajian yang seimbang. Begitu. Sehingga orang disuruh memilih, kenapa sih kelompok ini berpandangan begini, kenapa ini berpandangan ini, kalau masuk ke area mazhab ini berpandangan begini dan sebagainya. Cara-cara yang wisdom, cara-cara yang utuh, seperti kalau saya baca buku-buku tafsir itu perlu bagus ditiru itu, sehingga tidak menggurui dalam artian terlalu mengklaim yang sana salah total, yang sini betul, misalnya begitu. Tetapi memberikan suatu pencerahan, gambaran yang lebih komplit. Bahkan bisa diadop kalau kelompok ini, tokoh ini memiliki pola pikir begini, pandangannya ini begini, silakan dikaji ulang mana yang pas, begitu. Tetapi saya lebih banyak nanti yang dominan itu adalah kita menyampaikan hal-hal yang tidak khilafiyah. Wis mau diuplek kaya apa ae, itu akan menambah khasanah kita. Tentu kalau koridornya baik, ya. Misalkan manajemen jujur tuh jane kaya apa sih? Jujur itu kaya apa sih? Kejujuran tertinggi manakala kita sampai kepada zat Allah, di mana kita meyakini secara tauhid bahwa Allah itu maha segalanya, dan kita masih terlalu kurang untuk menyambut ajakan-ajakan Allah, kasih sayang Allah, tuntunan Allah, misalkan seperti, padahal Allah maha segalanya. Allah maha segalanya, mau melihat dan sebagainya. Allah sudah memberikan tuntunan untuk diikuti, dan itu tuntunan yang mendesain Allah yang maha segalanya, maha profesor, maha manajer
Sudah maha itu artinya tak terbatas kekuatannya. Maha mensyukuri, maha pemberi, maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang, maha kaya, maha dahsyat siksanya, yang muntakim, maha sabar ketemu orang-orang hamba-hamba yang sudah banyak diberikan kebaikan kok dia malah kufur nikmat misalnya gitu. Maha sabar, maha segalanya. Kejujuran tertinggi kalau manakala kita bisa membuka jiwa pikiran kita bahwa tauhid kita murnikan. Kejujuran yang kedua levelnya adalah kemampuan kita untuk semangat introspeksi diri. Iya ya, kurang banget. Ya Allah itu di Quran berkali-kali ojo ngene nek ngono kuwi akan ngono. Sudah buktine ono. Mbok yo ngono-ngono nek ngono itu akan begitu, akan membangun kenikmatan. Allah itu maha mensyukuri. Allah akan membalas dengan balasan yang lebih baik. Ojo ngene-ngene. Ciloko lah yang besar sekali bagi orang-orang yang mendustakan. Ciloko. Ojo ngono. Kadang-kadang kita kalau membaca Quran berkali-kali itu ngenes hati kita. Allah itu gak butuh siapa-siapa, kita butuh Allah. Allah memberi tuntunan dengan berulang-ulang. Hambaku, Jok ngono. Mbok yang ngene ya. Itu untuk kebaikan kita, kebaikan kalian. Nek kalian nanti ada begitu sudah kasih tuntun, nanti setelah diuji di dunia ini balasannya dijamin itu adil, bijaksana, yaitu kita masuk kampung akhirat yang baik atau tidak. Surga dan neraka dituduhnya juga. Surga itu kenikmatannya begitu, neraka begitulah siksaannya. Ben kita takut, ben kita bertakwa maksudnya. Kadang ngenes kita ini, ngenes. Wujud Allah itu ya Rahman ya Rahim itu diwujudkan dengan tuntunannya yang kayak gitu salah satunya. Diwujudkan dengan begitu penciptaan dunia ini untuk manusia. Luar biasa. Diciptakan bumi ini, jari-jarinya yang bisa membuat untuk kacamata awam pandangan 100 meter 1 kilo masih seakan-akan rata, padahal itu bulat. Di sana ada kutub sini, kenapa harus miring sehingga di posisi derajat tertentu lintang utara nggak kebablasan tapi turun lagi. Sekarang pada posisi di lintang masih bawah menuju atas, sehingga bergeraklah sekarang mulai panas-panas. Mungkin 2 bulan lagi corona akan hilang sendiri, karena memang di area atas Cina sana akan sudah terjadi panas. Dimulai Maret, April, Mei begitu sudah mulai terasa. Di bulan Juli di daerah-daerah sana akan banyak ditanamin karena panasnya lebih dari 12 jam. Dan saya kalau di Amerika itu pertemuannya jam 9 begitu. Pertemuannya jam 9 lagi piye malam. Nah, karena di situ matahari tutupnya jam 9. Jadi jam 8 cek padang misalnya gitu. Nah, misalkan itu pada bulan-bulan tertentu, maka di situ ditanam dele, ditanam apa yang kita nikmati, tahu tempe. Sekarang ini karena di sana panasnya tinggi, cocok untuk dele, lahannya luas, pakai mesin semuanya cocok. Dan seterusnya. Kadang kita ini merasa, aduh kok doif sekali ya kita. Aduh, gitu. Nah, ini contoh ya, ini contoh. Nah, maka mari kalau mau menyampaikan khilafiyah, sampaikanlah dengan wisdom, dengan penuh pemaparan yang komplit. Nah, tapi yang kita kembangkan yang bukan khilafiyah. Kenapa? Ya ini termasuk tidak atau belum istilahnya, belum berkembang. Misalkan jujur, nah itu. Jujur sampai mana sih? Adil itu sampai di mana sih?
kadang ya iya no, adil ya kayak gitu. Tapi kalau kita kupas sekali, ya, kalau kita memanage adil itu, kalau memanage itu kita harus care lebih sama wong cilik. Ya begitu. Adil itu bagaimana? Kalau konsep pajak sebetulnya dalam Islam bukan dikenal konsep pajak, tapi dalam Islam dikenal konsep zakat. Di mana zakat ini patokannya ada minimal yang sudah dipakai, itu juga mungkin sama, tetapi sebetulnya ada suatu plafon persentase yang sama, 2,5%. Mau duit luweh ribuan triliun atau cuma luwehnya 1 miliar gitu, tetap 2,5%. Nah kalau konsep pajak yang sekarang ada ini kan tidak. Nah itulah bedanya itu, sehingga akhirnya jadi berat juga ya di tempat-tempat yang memang sudah besar itu. Nah hal-hal semacam itu butuh pencerahan tentang bagaimana konsep keadilan versi Islam ini, begitu. Nah jadi terus kemudian bagaimana sih konsep tentang pentingnya ilmu dalam Islam, leadership, cara Islam. Leadership mendudukkan sidik itu nomor 1. Sebab kalau nggak sidik, maka kalau dalam ilmu manajemen itu, di dalam ilmu manajemen, di dalam menerapkan semua program itu, pertama kali basicnya harus benar. Harus benar itu. Kalau nggak benar, mau caranya, plan, do, check, actionnya itu, proses manajemennya itu benar, ujungnya akan salah. Harus benar dulu. Maka pondasi seorang leader, seorang pemimpin itu harus sidik dulu, benar, jujur, jejak. Entah visinya, entah karakternya, entah akhlaknya, harus. Baru dia action terhadap amanah tanggung jawabnya. Nah kalau orang nggak benar, dia melaksanakan tanggung jawabnya sungguh-sungguh, maka bisa kacau ini. Orang memandang misalkan, yang penting kan aku menang untuk DPR kayak atau bupati kayak atau apa. Yang penting aku menang. Janji-janji itu ya bagian dari strategi misalkan politik. Jadi boleh aja janji-janji ngumbar sana ngumbar sini, engkau sakar PDW dilalikan itu. Nah, konsep Islam nggak benar itu, karena harus sidik dulu. Nah, sekarang nggak pakai amplop ya mana bisa jadi. Wah, amplop sana amplop sini, kadang bisa 500.000. Aku pilihan DPR tingkat 1 aja, kadang bisa tembus hampir 1 juta per orang misalkan. 500 ribuan tak nih duit agak. Lah ngono gak bakalan menang. Lah ini konsep yang tidak sidik itu. Nah kalau nggak sidik, negara tambah suwe, tambah hancur. Karena apa? Kesungguhan entah itu dinamakan kerja. Itu kalau tidak dilandasi dengan basic yang benar, maka outputnya akan tidak baik, tidak benar. Tidak baik dan tidak benar. Nah ini perlu leadership ala Nabi, ini perlu sidik amanah tabligh watona. Jadi seperti itu. Nah ini perlu digembar-gemborkan tanpa kita nyudutkan sana sini. Sudahlah guys, kita bukan per orang, tapi ini bangun sesuatu kebaikan, bangun suatu kebenaran. Sebab sang pemimpin ini kalau sudah benar, dia amanah, dia sungguh-sungguh menunaikan amanahnya, dan dia sungguh-sungguh menyampaikan dengan jujur tabligh, mengkader umatnya, mengkader bawahannya. Tabligh itu mengkader, menyampaikan sesuatu, memberi pencerahan dan sebagainya. Dan dia kuat sekali problem solvingnya. Begitu ada apa pemecahan masalah ini prioritas ini harus seimbang dan sebagainya. Semuanya harus adil. Kalau nggak adil, nggak seimbang, nggak jujur. Jadi sidik ini sebetulnya gabungan dari masalah kejujuran dan kebenaran. Dan di antaranya seorang pemimpin harus memiliki basic adil. Coba kalau nggak adil, misalkan kita keuangan terbatas, diantem nih ke satu titik lain bisa jadi masalah. Akhirnya tidak seimbang, tidak proporsional. Padahal Allah menciptakan
semua alam semesta ini dengan seimbang. Coba kalau laut kita ini sepertiga daratan 2/3 buyar. Bagaimana akhirnya kekurangan, banyak kekeringan, malah tumbuh mati kabeh itu. Tapi didesain lautnya 2/3 karena ini suatu hal yang proporsional untuk mengimbangi berbagai kebutuhan air kita, berbagai dan sebagainya. Oh, cerita gitu panjang lebar. Nah, ini pencerahan ini, ayolah. Nah, ini kita nanti gitu yang tidak khilafiyah ini yang kita kembarkan. Bagaimana kita harus memahami konsep adil, konsep kerja keras, konsep kerja cerdas, kreatif problem solver, bagaimana kita konsep amanah, bagaimana kita memiliki jiwa harus introspeksi diri, bagaimana kita harus rendah hati, bagaimana tutur kata kita set up untuk lebih banyak kita engko gek nyelakane wong, kok gek ada yang begini, kok gek akan membuat kerukunan bisa pecah, kok gek nanti akan mengacaukan suasana, mungkin timingnya dirubah, caranya dirubah, kata-katanya disusun dan sebagainya, sehingga menjadi suatu bentuk kearifan dan kebijakan yang baik. Nah, begitu ya. Monggo yang lainnya silakan. Baik. Yang sudah bergabung melalui SMS kali ini di 085277999101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf Bapak, di dalam Al-Quran ini ada satu ayat dari surat Yasin ayat 21 kalau tidak salah, tentang atabi'u malla, bismillahirrahmanirrahim, atabi'u malla yas'alukum ajru wa hum muhtadun. Yang ini pengertiannya artinya kurang lebih, ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, yang jadi permasalahan untuk sekarang ini, ta'muruna bil ma'ruf bukan karena khairu ummah, tetapi madoro fil umat, membawa bukan kemaslahatan tapi ini ya kerugian bagi umat, kurang lebih seperti itu. Ajruhu, dan meminta semacam upah. Mohon pencerahannya Bapak Juli akan hal ini. Nyarinya yang gratisan ini mungkin seperti itu. Mohon pencerahannya. Ya memang begini ya. Saya merasakan, ini namanya siapa tadi? Ini dari 870 dari hamba Allah saja. Ya, hamba Allah. Ya, pola pikir jenengan ini jenengan termasuk perenung yang baik. Memang begitu. Saya sendiri, mohon maaf ya, menerapkan pola kalau lagi berdakwah. Saya itu mohon maaf, mesti selalu menitipkan jangan siap macam-macam. Nanti kita siapkan LCD, sound system, layar, laptop. Kalau perlu saya malah bawa oleh-oleh pakai untuk mereka, begitu. Begitu saya dikasih amplop, mohon maaf, nggak usah. Insya Allah kita ada rezeki dari tempat yang lain, begitu. Itu rasanya kita bebas, merdeka, dan nggak kecewa. Niat kita bisa full melakukan yang terbaik. Dalam Islam itu melakukan konsep yang ihsan, yang terbaik. Semangatnya semangat yang terbaik untuk memang bangun umat, untuk membangun kemaslahatan. Nah, pertanyaannya kadang-kadang ada yang kadang-kadang baru semangat berdakwah kalau ada itunya. Kalau itunya sedikit kadang rada kecewa, soalnya diundang wegah datang atau apa begitu. Ya sudahlah, ini dalam fenomena masyarakat begitu. Karena itu pentingnya pemberdayaan ekonomi umat. Kalau umatnya ini berdaya, ekonominya cukup tinggi, maka kita lebih condong tangan di atas. Tidak menjadikan dakwah ini menjadi tanda kutip projek untuk mendapatkan uang atau rezeki. Coba kalau begitu kadang-kadang bisa bias. Mungkin yang disampaikan ya itu aja.
sehingga akhirnya memancing ya itu menjadi proyek cari rezekinya bisa langgeng misalkan seperti itu. Nah itu begitu, tapi ini fenomena di masyarakat, kita perlu menyikapinya dengan bijak. Demikian juga organisasi, hati-hati sekali. Kalau menurut saya, pandangan saya, memilih pemimpin itu nomor satu yang perlu dijadikan titik persyaratan dasarnya, dia tuh lebih sidik enggak gitu. Baru yang kedua amanah tablek fatona. Kalau saya begitu. Kalau begitu dia itu lebih kurang sidiknya, maka cari alternatif yang lebih sidik begitu. Kadang-kadang di dalam organisasi ini dalam rangka tanda kutip bisa mendatangkan rezeki tanda kutip misalkan ya, tak berupa dana atau apa, terus kita berpolicy yang lain dan sebagainya. Kalau menurut saya Islam tidak mengajarkan demikian, karena Islam ini punya Allah, dan Allah maha mensyukuri, maha kaya, maha kuat. Kalau kita berbuat baik dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keinginan memberikan yang terbaik, Allah akan memberikan kepada kita balasannya yang lebih baik. Kalau sebuah organisasi memberikan yang terbaik, penuh keikhlasan, penuh menegakkan kebenaran begitu, insya Allah organisasi itu akan tumbuh besar dan maslahah dan kredibel begitu. Karena besarnya sebuah organisasi tidak lantas terkait dengan kemuliaannya begitu. Maka zaman dulu kan kerajaan besar kayak Fir'aun, walaupun dia besar, Bani Israel dipites sana pites sini, tapi ternyata hancur, dikeplek nih sama Allah, misalkan Fir'aun dan sebagainya. Karena itu manakala organisasi kita besar, kita jangan ujub dengan kebesarannya, tapi besarnya itu harus disyukuri, dimanfaatkan untuk kemaslahatan yang jauh lebih besar lagi. Begitu. Kalau yang kecil ya jangan diremehkan. Dan ayo kita bangun kemaslahatan dengan fastabiqul khairat, dengan cara yang mungkin bisa berbeda-beda, ujung-ujungnya sama, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, membangun kemaslahatan, membangun rahmatan lil alamin, walaupun mungkin cara-caranya bisa berbeda. Begitu, tapi sama-sama ikhlas, semuanya semata-mata mencari ridha Allah. Begitu ya. Monggo ada yang lain, kalau enggak ya ini sudah waktunya. Ya. Kita harus segera closing Bapak karena sudah di penghujung waktu. Baik, mitra PSM yang dirahmati Allah, mohon maaf kalau bila ada yang kurang pas atau apa, tapi niatnya ayo kita cerahkan. Yuk kita sering melakukan majelis taklim khairul ummah di mana-mana. Ayo kita bikin modul-modul yang baik, yang ini terutama yang menyangkut masalah mutiara-mutiara akhlak itu kita kembangkan kemana-mana menjadi pencerahan, dan sekaligus kita mari belajar untuk menyampaikan, ayo gula-gula ilmu. Sebab kalau kita memang memiliki ilmu agama yang baik, Allah kan sudah menyampaikan itu, tuntunan Islam menyampaikan, man yuridillah fihi khairah yufaqihu fiddin. Manakala Allah ingin menghendaki hamba-hambanya menjadi penuh kebaikan, kemaslahatan, maka dia akan dipahamkan agamanya. Artinya bagaimana kita bisa paham kalau kita nggak punya kemauan keras untuk mencari ilmu ben paham agamanya. Nah itu maksudnya ya. Karena itu kalau itu dibalik, ayo kita cari-cari ilmu, kita pupuk terus keimanan, kefakihan agama kita, agar supaya Allah memberikan janji Allah itu pasti benar, kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan yang banyak kepada kita. Wa insya Allah
Allah mudah melakukan itu. La tukhliful mi'ad, dan Allah maha segalanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mitra pas kajian manajemen Islam, insyaallah selalu bisa Anda simak dari pukul 5 hingga jelang pukul 6 mitra pas. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit undur diri. Matur suwun, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.